Pemirsa, sempat heboh ramainya Bandara Soekarno-Hatta oleh calon penumpang. Kini jelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pasar tradisional juga diserbu masyarakat untuk belanja keperluan Lebaran. Sayangnya, masyarakat seolah menghiraukan aturan-peraturan pemerintah yang masih menerapkan peraturan pembatasan sosial berskala besar. Terlebih, banyak masyarakat yang tak menggunakan masker di tengah pandemi wabah COVID-19 ini. Ya, seperti yang terlihat di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang ramai dikunjungi pembeli. Tentu tidak gampang mengurus yang namanya masyarakat. Kita tahu bagaimana sibuknya presiden, sibuknya pemerintah, menteri-menteri, gubernur-gubernur, bahkan bupati-bupati. Bagaimana ingin menyelamatkan rakyatnya dari yang namanya pandemi COVID ini. Tapi kalau masyarakat itu juga tidak bersatu dengan pemerintahnya, maka peraturan tinggal peraturan. Iya benar sih, memang iya sih. Saya sendiri juga sebagai Muslim juga pengen banget sih sebenarnya nggak menutup bukan nggak menutup kemungkinan, tapi nggak menutup diri kalau saya sendiri juga pengen banget belanja ke mall, ke pasar gitu kan, seperti di Lebaran sebelumnya. Tapi kan ini kondisinya beda ya Mas. Maksudnya kalau misalnya nggak ada kejadian COVID-19 ini, kita juga kan nggak akan dibatasi untuk pergi ke tempat belanja kan. Ini kan karena memang kondisinya mengharuskan banget kita untuk di rumah dulu untuk sementara. Ya, ini kalau menurut saya pribadi pasti kecewa karena ini sudah jalan beberapa bulan mungkin pemerintah sudah menegaskan untuk kita tetap di rumah atau mungkin tidak berkumpul lebih dari 5 orang. Jadi setidaknya kita harus mengikuti aturan tersebut. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kebutuhan untuk berbelanja baju Lebaran bisa online mungkin, yang setidaknya menghindari perkumpulan banyak orang yang bisa menularkan COVID-19 ini. Tak hanya di Jakarta, pelanggaran PSBB juga terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat seperti di Pasar Anayar Bogor serta Pasar Garut yang diserbu masyarakat untuk membeli kebutuhan Lebaran. Pasti kaget banget karena udah tahu kondisi kayak gini ditambah kayak gini gitu. Ya tidak ada pengertian dan saya pribadi di antara malah kalau ini sih masa depan ya yang ada penyebaran COVID-19 ini semakin buruk. Kita kan memang ada tradisi ya kalau Lebaran tuh beliin baju buat anak-anak khususnya gitu kan, buat keluarga. Itu kan bisa tetap kita lakuin lewat belanja lewat medsos, lewat marketplace ya kan. Banyak banget marketplace atau mungkin di medsos juga, di Instagram juga banyak yang jualan gitu kan. Kita tetap bisa merayakan dengan cara berbelanja ya, tapi mungkin kalau yang dulunya kita langsung ke tempatnya, kalau sekarang untuk sementara di Lebaran tahun ini aja bisa nggak sih untuk sementara kita belanjanya lewat digital dulu aja deh. Kalau dulu memang menjadi tradisi ya, membeli baju baru buat Lebaran. Tapi sekarang sudah tidak menjadi satu yang utama lagi. Kita mau sehat semuanya, kita mau COVID-19 segera berakhir, segera pergi dari kehidupan kita. Itu saja dulu. Kehidupan yang baru adalah itu, kesehatan, keselamatan, dan ampunan dari Allah. Tak hanya pasar, sejumlah pusat perbelanjaan juga diserbu masyarakat. Salah satunya, pusat perbelanjaan di kawasan Ciledug, Tangerang Selatan yang diserbu masyarakat. Bahkan mereka rela mengantri dari pagi untuk masuk ke dalam sebuah mall untuk bisa mendapatkan kebutuhan Lebaran seperti baju baru. Ya kacau sih, serem dong gitu ya, masih corona gitu, masih banyak banget ya yang menjadi korban corona tiap harinya gitu. Masa rela belanja baju Lebaran gitu sih, kan jelas-jelas pemerintah bilang juga Lebaran kita hanya di rumah aja gitu. Mungkin baju-baju kita di lemari masih banyak, kita pakai aja, nggak apa-apa juga. Di mix match aja, kelihatannya baru juga. Banyak kok yang kita bisa lakukan tanpa harus dengan baju baru. Karena pada dasarnya
Lebaran itu tidak harus dengan baju baru. Hal ini tentu saja menjadi sebuah ironi di saat para petugas medis yang menjadi garda terdepan tengah berjuang mati-matian untuk bisa menyembuhkan pasien COVID-19, masyarakat justru seolah tak peduli dan mengabaikan aturan pemerintah untuk melakukan social distancing. Bahkan sudah banyak tenaga medis yang juga turut menjadi korban COVID-19. Salah satunya seorang perawat di Surabaya yang tengah hamil 4 bulan meninggal dunia akibat terpapar wabah COVID-19. Tak hanya orang dewasa saja menjadi korban, seorang bayi juga menjadi korban keganasan COVID-19. Dalam sebuah foto yang diunggah di media sosial, terlihat petugas yang menggunakan APD lengkap membawa sebuah peti jenazah berukuran mini tengah dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk dimakamkan. Foto ini sontak menjadi viral dan menjadi duka bagi kita semua. Termasuk sejumlah selebriti tak luput mengungkapkan rasa dukanya dan mendoakan bayi tak berdosa itu. Sikap masyarakat Indonesia yang dianggap tak disiplin dalam menjalankan social distancing demi memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 hingga sempat mencuatkan tagar Indonesia terserah menjadi sorotan dunia. Bisa dibilang jadinya apa yang kita lakukan selama beberapa bulan terakhir ini tuh kayak sia-sia. Korban yang berjatuhan tuh kayak sia-sia, terus tenaga medis juga yang akhirnya harus berpulang juga sia-sia. Kita sendiri pun yang beberapa bulan belakangan ini di rumah, mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian tuh kayak jadi sia-sia sih kalau menurut saya sih ya, sangat disayangkan banget sih. Himbauan dari aku sih terutama untuk masyarakat Indonesia yang masih berbelanja ya benar-benar kebutuhannya itu tidak terlalu penting ya, mendingan please kalian itu belanjanya online aja deh.